untuk menghidupkan yang ideal tadi, kita perlu dukungan karakter. Nah, di situ saya gambarkan ada karakter positif, ada karakter negatif. Semakin banyak karakter negatif, semakin sulit kita menegakkan nilai-nilai termasuk Pancasila. Semakin kuat karakter positif kita, semakin mudah kita menegakkan nilai-nilai. Maka pendidikan karakter menurut saya jadi kunci awal untuk lebih banyak orang bisa mengikuti, menghidupkan nilai-nilai etik Pancasila tadi. Yang negatif apa? Yang pertama, ini istilah saya ambil dari filosof Iran yang beberapa kali pernah kita bahas, Ali Syariati. Beliau menyebut ada orang-orang tipe asimilator. Dari kata-kata asimilasi. Ini orang-orang yang merasa bangsanya rendah dan menganggap bangsa lain tinggi. Dia jijik kepada dirinya sendiri dan mengidolakan yang di luar dirinya. Ini kata Ali Syariati, tipe asimilator. Dia, ya kalau bahasa sederhananya, tidak punya rasa cinta tanah airnya. Bagi dia, tanah airnya itu jelek saja. Kita itu bangsa lemah, kita itu bangsa terbelakang, kita itu bangsa yang masih deso, kita itu bangsa yang tidak maju. Masyarakat kita itu masih kuno, masih feodal. Pokoknya kita itu serba jelek semua. Ini kata Ali Syariati, banyak tipe orang asimilator seperti ini. Lu kalau begitu tidak boleh Pak ngeritik bangsa sendiri. Boleh, kritik dengan tujuan konstruktif, tapi jangan minder. Jangan merasa kecil, jangan merasa kita lemah, jangan merasa kita tidak bernilai. Jadi, kalau kita seperti itu, apalagi kemudian mengidolakan yang di luar, kita tidak ada apa-apanya sama bangsa itu, bangsa ini. Kata Ali Syariati, kita tipe asimilator. Mungkin kita ingin melakukan asimilasi budaya, tapi dengan cara mengalahkan atau merendahkan dirinya sendiri. Nah, ini karakter yang negatif. Jangan sampai ada ya kita yang begitu. Memang masih banyak kekurangan di kita. Teman-teman sering menyebutnya, kita sekarang tidak baik-baik saja Pak. Ya tidak apa-apa, tapi tetap banggalah. Kita bangsa yang besar. Kita punya sistem nilai yang juga luar biasa. Yang kedua, karakter negatif lagi, apatis, cuek. Alah Pak, ngapain sih bahas-bahas Pancasila? Apa pentingnya? Tidak akan bangsa kita lebih baik karena itu. Orang-orang apatis. Meskipun kita semua sudah Pancasilais, sopo akan maju Indonesia ini. Wong kita itu mentalnya sudah mental miskin kok Pak. Apatis, tidak percaya diri, sudah cuek, sudah abai. Kalau karakter kita seperti ini loh, wong itu kita. Kalau kitanya sendiri seperti itu ya sulit kita maju, sulit kita bangkit. Yang ketiga adalah karakter egois. Yang dipikir dirinya sendiri terus, tidak peduli yang lain. Aku dan kelompokku dan aliranku dan partaiku, ini tipe egois. Jadi seolah-olah Indonesia itu ya hanya seputar aku saja, atau seputar partaiku saja, atau seputar kelompokku saja. Ini mental egois. Mental egois tentu saja kontribusinya minimal. Karena dia hanya peduli dengan dirinya dan kelompoknya. Ada lagi karakter negatif yang keempat, yaitu karakter manipulatif. Karakter manipulatif itu biasanya orientasinya keuntungan.
mencari untung meskipun kadang melakukan trik, melakukan rekayasa, yang penting aku untung. Tidak apa-apa lah Pancasila, yang penting aku untung. Dengan melakukan ini itu yang selaras dengan Pancasila, aku dapat ini, dapat itu. Manipulatif. Kadang-kadang juga melakukan rekayasa-rekayasa, tipuan-tipuan. Seperti orang, kalau dulu kita pernah belajar di Yunani ada kaum sofis. Itu kan yang benar dan yang baik dimanipulasi untuk dia dapat keuntungan. Pak, korupsi boleh enggak, Pak? Ya lihat dulu. Kalau korupsinya membawa maslahat dan manfaat untuk bangsa dan negara misalnya, enggak tahu gimana caranya korupsi bisa manfaat dan maslahat itu. Ya alasan bisa dicari-cari sih. Ini tipe-tipe orang yang manipulatif. Karakter kalau seperti ini sulit. Inginnya enak terus, apapun jalannya. Nah, kalau bisa yang hidup di kita adalah karakter-karakter positif. Jadi para pelaku politik semoga mentalnya di yang positif. Karakter positif yang paling awal apa? Knowledge. Belajar terus. Jangan merasa sudah bisa karena hidup ini dinamis. Tidak berhenti belajar sampai kapanpun. Termasuk tentang Indonesia, tentang bangsa kita. Jadi ayo kita pahami terus ini berkembang kemana ya negara kita, bangsa kita ini. Kita belajar terus, jangan kesusu merasa sudah tahu, sudah bisa. Kepedulian kita antara lain kita wujudkan dengan cara belajar. Kalau sudah terus respect, mari kita hargai seperti apapun dan bagaimanapun kita. Ini namanya respect. Iya masih banyak kurangnya, iya masih banyak hal yang tidak baik-baik saja, tapi tetap kita cintai, kita hormati. Kemudian yang ketiga, responsibility. Mari kita semua turut merasa bertanggung jawab. Kalau di Konfusianisme kemarin, seperti teorinya Konfusius, mari kita memberikan yang terbaik sekuat daya kita sesuai posisi dan peran kita. Itulah responsibility. Yang mahasiswa jadilah mahasiswa yang baik. Yang dosen jadilah dosen yang baik. Yang DPR jadilah DPR yang baik. Yang bupati jadilah bupati yang baik. Ini namanya responsibility. Tanggung jawab. Jangan lupa setiap kita adalah pemimpin di ranah kita masing-masing. Tanggung jawablah. Dan yang terakhir, komitmen. Komitmen itu tekad bahwa saya akan selalu melakukan yang baik. Saya akan selalu menetapi nilai-nilai ideal tadi. Saya akan selalu menghidupkan kebaikan dari nilai-nilai tadi dalam keseharian. Ini namanya komitmen. Meskipun ada halangan, saya akan berusaha tetap menjalankannya. Meskipun tidak nyaman, saya akan tetap menjalankannya. Ini namanya komitmen. Ya sebenarnya tidak hanya hubungan dengan negara, hubungan dengan apapun. Kalau itu baik, mari kita berkomitmen. Dengan adanya komitmen itulah kita bisa istiqomah tadi. Kita kuat meskipun pahit. Baik, teman-teman ya, sudah 9:30. Meskipun materi malam hari ini banyak yang kita skip ya, karena mungkin sebagian teman-teman juga mengulang. Jadi kita ambil sisa waktu untuk kita ngobrol. Silahkan kalau ada yang mau curhat, ada yang mau disampaikan, entah nyambung dengan materi malam hari ini atau tidak. Saya jangan banyak-banyak ngomong, kalau sudah minggu kelima kalian saatnya gantian ngomong. Monggo saya kembalikan. Ya, silakan Mbak Putri. 1,
2, 3. 2, 3. Silakan sebut nama dan asal atau kampusnya. Cek 1, 2, 3. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani. Kalau asalnya dari Surakarta, tapi saya udah domisili di Jogja selama 7 tahun. Mungkin saya mau nanya sih Pak, kayak untuk problematika ya yang kita temui saat inilah yang apalagi yang etika yang mengenai menasehati orang. Dimana kasusnya itu kayak kita tuh sama-sama saling asing, nggak kenal satu sama lain. Nah, menurut Bapak, pertanyaan saya adalah, apakah kita dalam menasehati orang itu, apakah perlu diminta saran dulu atau enggak? Itu yang pertama. Sama yang kedua, kalau untuk menyampaikan nasihat, apakah mungkin harus direct, maksudnya direct ke orangnya secara pribadi atau mungkin boleh di depan umum? Sama yang ketiga, misalnya gini Pak, kadang tuh serba salah, ada kasus kayak misalnya kita ada orang komen yang bilangnya itu tuh nasihat gitu. Ketika kita kayak bilang nggak mau nerima gitu, nanti kayak bawa dalil kayak kamu tuh dinasehati nggak mau ya, terus nanti bawa dalil kayak gimana? Ini nih yang kaum yang seperti yang di Al-Quran bilang kalau sesungguhnya bla 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 kayak gitu. Nah, menurut Bapak itu kayak gimana gitu loh? Apakah nasihat itu harus sampaikannya diminta atau boleh langsung direct aja? Atau mungkin kita kalau menyampaikan nasihat harus kayak 4 mata atau mungkin boleh di depan umum atau gimana? Terus sama ini sih Pak, sama problem juga yang tadi kan kita kan juga ada yang tentang ini ya, aspek-aspek mengenai ideal moral Pancasila. Nah, di kita kan kayak nyebutnya tuh kayak hampir kebanyakan orang kalau nggak menjalankan ideal Pancasilanya tuh kayak secara kafah gitu loh. Apalagi yang urusan mungkin yang tadi yang ketuhanan. Itu mungkin ada faktor nggak sih Pak? Kenapa kok kayak kita tuh kayak gimana ya? Kayak tidak menjalankan ideal Pancasilanya itu secara baik, itu kenapa? Apakah emang karena sifat dasar manusia memang ada salahnya atau gimana? Soalnya gini, kadang aja ada nama itu aja, maaf ya. Malah kelakuannya bukannya ketuhanan, bukannya bertuhan, malah seperti Tuhan. Itu menurut Bapak mending kita tuh kayak gimana? Sama yang kedua, untuk kita bisa membangun sistem negara secara baik dan benar, kan memang dimulai dari kita sendiri ya Pak. Habis itu nanti kan tersistem dari individu, nanti komunal nanti jadi besar. Nah, itu apa yang harus kita lakukan pertama sebagai individu? Itu yang kita lakukan itu apa yang mungkin minimal secara kecilnya dulu, yang secara level easy dulu, sebagai beginner tuh gimana? Itu aja dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, saya Furkon. Ngapunten Pak, saya bertanya di luar etika dan politik karena ternyata ini cukup membuat saya berat berpikirnya Pak. Saya praktek sebagai seorang psikolog klinis Bapak di salah satu pelayanan kesehatan. Saya mau bertanya terkait tadi worldview ya Pak, sudut pandang atau perspektif. Bagaimana, saya mau nanya bagaimana cara kita memahami worldview seseorang secara jernih Pak? Kita harus memulai dari mana dulu Pak? Mengingat tadi worldview atau sudut pandang tadi itu menciptakan sikap, perilaku, kemudian ke karakter juga dan kepribadian seperti itu Pak. Jadi bagaimana kita memahami sudut pandang orang lain secara jernih dan kita harus mulai dari mana? Itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua saya izin bertanya Pak, dan bagaimana cara kita agar semakin banyak ketika kita belajar kita nggak semakin egois Pak? Seperti itu. Namun mulai menggunakannya untuk semakin belajar memahami orang lain. Karena yang saya lihat fenomena yang sekarang, ketika seseorang belajar dan mendalami sesuatu, ia jadi lebih mudah untuk menilai atau menjudge orang lain. Seperti itu.
Saya yakin sih Pak, kita nggak kekurangan orang yang pintar, namun kita butuh lebih banyak orang lagi yang bersedia untuk saling memahami. Itu Pak, bukan hanya orang-orang yang hanya bisa menjudge dan menilai orang lain atau egois gitu. Sampun, makasih Pak. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aziz Pak. Di sini saya menangkap tadi yang terakhir Pak, poin terakhir terkait dengan karakter positif ya Pak. Jadi karakter positif ini tadi dikatakan sebagai pondasi etika politik gitu Pak ya. Nah, berbicara karakter positif yang saya pahami Pak, kita sebetulnya itu sudah memiliki contoh yang terbaik gitu, yakni karakter ataupun akhlak Rasulullah. Dan sudah terbukti Pak, yang yang sudah pernah terjadi itu dengan karakter Rasulullah ini, beliau berhasil menjadi pelopor yang bisa membuat Islam ini menjadi rahmatan lil alamin. Nah, namun yang jadi permasalahan saat ini Pak, yang saya baca, kita saat ini lebih banyak dipertemukan dengan perdebatan teoritis, yang mana di situ yang dibahas adalah tentang hanya saya yang paling sahih gitu. Yang paling sahih itu cuma saya, pendapat saya gitu. Nah, pertanyaannya Pak, bagaimana kita bisa menyatukan pemahaman tentang karakter yang positif ini sehingga dengan sumber daya manusia yang ada dan dengan dukungan dari sumber daya alam yang begitu luar biasa di bangsa kita ini, sehingga bangsa kita ini bisa menjadi bangsa pelopor rahmatan lil alamin itu Pak di zaman now. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo Pak, jawab dulu. Oke, baik. Saya tanggapi ya, saya tidak bilang saya jawab. Mungkin tanggapan saya nyambung atau tidak nyambung, dimaklumi saja. Yang pertama, tentang menasehati orang. Jadi mari kita sadari bahwa manusia itu makhluk yang merdeka, oleh Allah diberi potensi untuk mampu meraih kebenaran sekaligus bisa jatuh dalam kesalahan. Disinilah titik pentingnya di antara kita harus mau saling menasehati. Itu ya. Kenapa? Karena kadang-kadang kita itu salah tapi tidak sadar kalau kita salah. Kita itu keliru tapi tidak sadar kalau kita keliru. Di awalnya di sini dulu bahwa kita perlu untuk saling menasehati. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Yang pertama ini. Yang kedua, toh demikian ihwal menasehati ini tidak sekedar berhubungan dengan saya yang menyampaikan kebenaran pada teman yang saya anggap salah, tapi juga berhubungan dengan cara menyampaikan yang baik, yang benar dan tepat. Ini kunci kedua. Jadi kunci keduanya ada di retorika. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau kita salah retorika, maunya ingin memperbaiki, tapi jatuhnya malah antipati, tidak. Yang semula teman bisa jadi pisah. Ya kayak tadi loh, kita betapa usilnya tiba-tiba kita nyelonong ngasih tahu teman kita, kamu salah, harusnya kamu begini loh. Kita sedang tidak mood digituin ya. Kita tidak merevisi kesalahan kita, malah putus pertemanan kita. Ini kalau dalam bahasa dulu kita pernah bahas 1 bulan itu ya, disitulah pentingnya retorika.
Itulah kenapa filsafat itu tidak sekedar cinta kebenaran, tapi juga cinta kebijaksanaan. Seandainya toh kamu sudah memegang kebenaran dan ingin menyampaikannya, ya sampaikan itu secara bijaksana. Bahkan ya bijaksana itu kan berarti melakukan sesuatu yang benar di waktu yang benar dengan cara yang benar. Salah timing pun juga bisa masalah. Jadi misalnya temenmu salah apa, tapi momennya ndak pas. Terus kamu ngasih nasihat, ya itu. Misalnya dia makan misalnya. Keliru waktu makan, harusnya minumnya pakai tangan kanan, terus dia pakai tangan kiri. Akhirnya kamu, wah salah ini, harusnya pakai tangan kanan, kok tangan kiri. Langsung kamu tegur, wahai saudaraku, Nabi bersabda, dia makannya jadi tidak enak. Timingnya tidak pas. Akhirnya nasihatmu tidak masuk, yang terjadi dia dongkol. Disinilah pentingnya retorika. Jadi ya tidak di setiap momen, tidak mentang-mentang kulil haqqo walau kana murun, nanti apa saja kamu dalil, kamu menasehati. Malah jadinya tidak efektif. Cari waktu yang pas, yang sesuai. Misalnya, wah saya tahu ini dia salah, tapi kalau saya ngomong sekarang dia tidak jadi makan enak ini. Jadi nantilah kapan-kapan kalau ngobrol kita, misalnya pas lagi belajar bareng, bareng baru disinggung itu. Itu jadi pertanyaan pertama, kuncinya ada di retorika. Kalau ada yang dinasehati kok tidak mau, iya kamu cara menasehatinya tidak pas, kurang bijaksana, waktunya tidak pas, caranya tidak pas. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan kedua. Begitu idealnya nilai-nilai Pancasila, kok ada, bahkan mungkin banyak orang yang mengatasnamakan Pancasila, tapi yang dilakukan kok tidak sama, bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Ya ini memang problem antara ideal dan realitas. Jadi hidup kita ini sebagian besar adalah perjuangan untuk semakin dekat dengan ideal-ideal. Sebenarnya tidak hanya mereka, kita juga begitu. Kita bisa kok mendaftar yang menurut kita ideal dan belum kita jalankan apa saja. Yang baru kita jalankan setengahnya, atau yang justru beberapa kelakuan kita nabrak dengan ideal-ideal hidup saya. Itu mesti ada dan juga banyak. Ya tidak harus nuting kemana-mana, untuk diri kita sendiri juga banyak yang masih ada gap antara ideal dengan realitas. Makanya sering saya bilang ya, ideal itu seperti bintang-bintang, dia pedoman kita untuk menuju. Meskipun kita 100% sampai ke sana juga tidak mudah. Nah, jadi yo di sekeliling kita coba. Jadi kalau ada yang bertanya, kok bisa Pak ya kita punya pedoman-pedoman sebagus itu, kok banyak kelakuan kita ya nak nyambung. Semoga itu hanya realitas yang belum 100% seperti ideal, tapi dalam prosesnya semua menuju ke sana. Jadi kuncinya berarti ada di proses ini loh. Mari kita amati benar proses ini menuju ke ideal itu enggak. Kalau tidak, ya saatnya kita perbaiki rute kita, ada yang salah. Saya Pak belum bisa Pak menegakkan kebertuhanan 100%. Saya kadang meleset. Tapi saya berupaya untuk semakin dekat dengan Tuhan. Nah, ini berarti sudah on the right track. Saya Pak, kemanusiaan itu ya kadang-kadang meleset, kadang-kadang khilaf juga Pak. Tapi saya berupaya terus untuk semakin manusiawi. Jadi kita tahu kita belum nyampe dan kita sadar dan kita ingin lebih baik. Pastikan situasinya ini. Kita tahu kita salah. Wah ini kalau kayak gini tidak Pancasilais ini. Berarti saya harus memperbaiki diri lagi. Pastikan situasinya begitu. Yang harus dikoreksi kalau ada orang melakukan kebalikannya tapi merasa sudah seharusnya. Ini sebenarnya tidak selaras dengan nilai Pancasila sih.
Tapi biar sajalah, tidak apa-apa. Wong Pancasila apa sih pentingnya? Nah, ini kebalikannya berarti namanya. Kamu sedang membelakangi ideal. Jadi memang yang namanya ideal kan memang sesuatu yang kita tuju, bukan sesuatu yang pasti sudah kita hidupkan. Jadi mari kita pastikan hidup kita itu rutenya selaras menuju ideal tadi. Bahwa masih kurang, ya. Tapi kita kalau bahasa Jawanya tidak jarak. Apa jarak itu? Jarak itu nekat nabrak meskipun kita tahu salah. Tidak seperti ini. Bahwa kadang-kadang khilaf juga maklumlah kita memang masih harus banyak ikhtiar, masih banyak harus berjuang. Oke, baik. Ya, itu kalau tanya argumennya, kenapa kok ada yang begitu. Dan kita sebagai individu, minimal mari kita ikhtiari di level kita. Seperti saya bilang tadi mari memerankan peran kita sebaik mungkin. Saya yakin tadi organisasi atau lembaga termasuk yang disebut-sebut pasti punya ideal-ideal. Nah, harusnya menuju fitoh itu mereka menghidupkan berperilaku. Oke, pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, Mas Furqon gimana Pak cara kita memahami orang? Apa worldview-nya? Sebenarnya kalau mengikuti disiplin sampean yang psikologi, yang klinis, itu kalau di psikologi ada psikoanalisis. Gimana orang bisa kita wawancarai, kemudian mengungkapkan dirinya, yang kemudian kita tangkap isyarat-isyarat dari tuturannya. Setiap orang pasti punya worldview sebenarnya. Kalau saya kita tidak menanyakan dulu worldview-nya orang lain apa, tapi worldview kita apa. Itu menurut saya lebih penting. Dengan punya worldview berarti hidup kita sebenarnya lebih rapi, lebih terarah. Berarti kita lebih serius menjalani hidup. Bisa saja orang lain punya cara pandang yang berbeda, dan secara niscaya pasti begitu. Setiap orang bisa beda-beda worldview-nya, cara pandangnya. Tapi yang lebih penting kita openi dulu worldview kita, kemudian seandainya mungkin kita saling berkomunikasi, saling berbagi worldview, cara pandang, berdiskusi dengan orang-orang sekeliling kita. Seandainya memang berbeda, tidak sama, tidak masalah, karena memang fitrahnya hidup ini keragaman. Itu sikap landasan ideal pertama. Kalau untuk kepentingan klinis, untuk tahu cara pandangnya, tetap kalau saya ada banyak teknik sih di psikologi. Nanti kalau saya cerita satu-satu dianggap nguyai segoro, apalagi pada Mas Furqon. Jadi ada tekniknya untuk menggali bagaimana sih tahu cara pandang orang ini terhadap hidup. Kalau di filsafat ada beberapa tokoh yang membicarakan ini, misalnya selain Freud dan kawan-kawan kalau di filsafat bahasa itu misalnya ada Lacan yang dari Perancis yang bicara tentang bahasa dan psikoanalisis. Di situ media bahasa bisa mengungkap apa yang ada di balik sadarnya masing-masing orang. Baik, yang kedua, Pak, gimana caranya agar kita tambah belajar tapi tidak tambah egois? Yang pertama begini, mari kita sadari bahwa capaian kita apapun, ini kalau dalam Islam hakikatnya bukan prestasi kita, tapi anugerah dan izin dari Allah. Ini tips pertama, biar kita tidak sombong. Saya baca buku kok terus paham, alhamdulillah Allah mengizinkanku paham dan menganugerahkan pemahaman padaku. Ini meminimalisir rasa sombong. Kesadaran bahwa capaian apapun sumbernya dari Allah. Yang kedua,
mari kita sadari bahwa masih ada sangat banyak ilmu, sangat banyak wawasan yang belum kita ketahui. Bahkan ada yang bilang manusia itu tambah pinter, harusnya tambah merasa dirinya tidak pinter. Kok kita merasa pinter, kemungkinan kita belum pinter. Ini sebenarnya bukan perilaku etik yang dibuat-buat. Orang itu begitu dia nambah wawasan, biasanya sadar, saya masih harus perlu ngerti ini, perlu ngerti itu ternyata. Kemarin saya merasa tahu, ternyata banyak yang tidak tahu. Ya contoh sederhananya, misalnya tiba-tiba temanmu bilang, sekarang aku jadian loh sama dia misalnya. Ini kan kamu dapat satu pengetahuan bahwa temanmu sama temanmu yang itu jadian. Begitu kamu tahu satu pengetahuan ini kan muncul banyak pengetahuan, pertanyaan tentang itu. Iya ya, itu pendekatannya dulu gimana ya? Nembaknya kapan ya? Kok mau ya? Alasannya apa ya? Ini pertanyaanmu kan banyak. Dari satu fakta yang kamu ketahui muncul banyak sekali pertanyaan. Terus kamu sadar, ternyata saya memang banyak tidak tahu. Harusnya orang yang dapat ilmu pengetahuan satu, itu muncul banyak pertanyaan baru dalam dirinya tentang pengetahuan yang dia dapat itu. Itulah mengapa orang bilang, orang yang tahu itu biasanya justru merasa banyak tidak tahu. Kok ada orang merasa sudah tahu segalanya, berarti dia sebenarnya tidak tahu apa-apa. Nah ini teorinya. Makanya kalau teman-teman, Pak gimana biar tidak sombong? Ya, kita sadari saja kalau kita paham sesuatu itu anugerahnya Allah. Yang kedua, kalau kita benar-benar merasa paham, sebenarnya harusnya kita sadar masih sangat banyak yang kita belum tahu. Dan itu akan menunda rasa sombong kita. Belum, saya masih banyak yang belum tahu. Baik, itu untuk Mas Furqon. Yang ketiga untuk Mas Aziz. Pak, kalau karakter positif kan sudah ada contohnya Pak dari Rasulullah. Iya, Rasulullah pun bagian dari ideal yang ingin kita hidupkan dalam diri kita, khususnya untuk yang Muslim. Seperti saya bilang tadi, yang namanya ideal itu sesuatu yang kita tuju. Kita masih hanya dalam proses. Pasti kita masih banyak kurangnya. Dan manusia itu kadang-kadang mudah terdistraksi, mudah tergoda. Harusnya benchmarknya ke sana, ada godaan apa melenceng kemana dan lain sebagainya. Itulah kenapa untuk kebaikan tidak masalah kita ngambil banyak jalur. Sehingga kita bisa tetap istiqomah di jalan kebaikan. Tetap kita teladani, tapi sambil kita kuatkan dari berbagai sumber yang lain bahwa upaya kita untuk meneladani itu ternyata selaras dengan nilai ini, nilai itu, cocok dengan ini. Itu tambah kuat kita, tambah mantap. Karena mengikuti sesuatu dengan pemahaman yang luas dan dalam tentu saja lebih mantap dibandingkan sekedar mengikuti. Di situ pentingnya kita belajar dan belajar. Kemudian menyikapi perdebatan teoritis. Ini mungkin penting ya untuk teman-teman. Hari ini kan situasinya sangat terbuka. Pendapat apapun, komentar apapun, pandangan apapun bisa tiap hari menyerbu kita. Tentu saja orang itu kalau sampai pada satu pemahaman, biasanya terus dia merasa, oh ini yang benar. Tidak hanya orang lain, kita juga begitu. Kenapa? Manusia itu punya fitrah kebenaran. Tidak ada orang yang mau dianggap dia salah. Bahkan kadang-kadang orang yang salah sekalipun merasa dirinya benar.
bohong pun kadang dia merasa, yo saya terpaksa bohong ini Pak, situasinya Pak, tidak memungkinkan kalau saya. Orang kenapa? Dianggap salah itu tidak enak, tidak nyaman. Dituduh keliru juga tidak nyaman. Maka setiap orang ingin bahwa aku benar. Bisa dengan cara memantapkan pandangan dan kebenarannya, bisa dengan cara menyalahkan orang lain. Kenapa? Karena berada dalam kebenaran itu fitrahnya setiap orang. Oleh karena itu yang pertama teman-teman jangan kaget, jangan galau kalau ada pertempuran memperebutkan wacana kebenaran di ruang-ruang pertemuan antar pemikiran. Itu wajar saja. Termasuk tafsir terhadap Pancasila ini. Mungkin tokoh yang berbeda-beda tuh punya pandangan sendiri-sendiri tentang itu. Dan itu biasa saja, tidak masalah. Pak, tapi beda tafsir macam-macam. Selama sumbernya kebaikan, dalam koridor kebaikan, ya beda tafsir mungkin tidak terlalu masalah. Ya, nanti kalau berlawanan sama sekali dengan nilai yang sedang dibahas, mungkin ya akan ada banyak kritik terhadap itu, terhadap kebenaran itu. Begitu banyak dikritik, dia akan tidak nyaman. Begitu tidak nyaman, dia akan berusaha mencari yang lebih benar. Jadi harapannya begitu. Dan kadang-kadang keragaman perspektif, keragaman tafsir itu adalah kekayaan tersendiri. Makanya Rasulullah bilang ikhtilafu ummati itu rahmah. Perbedaan itu sebenarnya rahmat. Anugerah kasih sayang yang luar biasa dari Allah. Kenapa? Dengan banyaknya perbedaan kita jadi kaya perspektif. Kita tidak tahu loh, jangan-jangan perbedaan itu tidak antara yang benar dan yang salah, tapi antara yang benar dan yang benar hanya saja cara pandang, sudut pandang, dan titik pandangnya beda. Seperti saya jelaskan tadi, jadi tidak selalu ini benar salah sih. Oh, kalau situasinya seperti ini, yang benar yang ini sih. Tapi kalau situasinya begitu, cocok yang pandangan ini, bisa saja begitu. Makanya apalagi teman-teman yang muda-muda ya, siapkan mental untuk siap mendengarkan, mengadopsi, mengadaptasi terhadap keragaman pikiran. Karena sekarang memang zamannya sangat terbuka. Tidak harus kalian galau, juga tidak harus semua pikiran kalian telan. Dinikmati saja keragaman itu. Dipertimbangkan yang cocok untuk hidupmu. Makanya tadi istilahnya diresepsi. Diresepsi itu ditelan, dimasukkan dalam dirimu. Seandainya kok tidak cocok, tidak cocok ini Pak untuk hidup saya, muntahkan lagi. Nah, kalau cocok sih Pak cuma 10%, ya telan 10%, sisanya muntahkan. Itulah cara kita menghadapi pertarungan antar gagasan yang ramai sekali hari ini di mana-mana. Salah satu filter yang bisa kita lakukan.